harapan kita. Pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah atau TMI kini dikelola pemerintah. Kementerian Sekretariat Negara memutuskan untuk mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah atau TMI. 44 tahun keluarga Cendana, keluarga Soeharto menguasai aset triliunan rupiah dan menghasilkan miliaran rupiah, bahkan ratusan miliar per tahun. Dan hanya Pak Jokowi yang punya keberanian untuk mengambil alih aset negara yang strategis itu untuk menyelamatkan. Baik, pemirsa, kembali bersama kami di Prime Talk. Kami akan membedah mengenai persoalan pengambil alihan TMII, Taman Nasional Indonesia, yang dilakukan oleh negara yang selama ini dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Kita akan lihat bagaimana sebetulnya kronologi dari awal pembangunan TMII hingga saat ini. Pada tahun 1972, pemirsa, TMII ini diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Diresmikan dengan anggaran pembangunan diperkirakan mencapai 10,5 miliar rupiah. Kemudian selanjutnya pada tahun 1977, Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 51 tahun 1977 yang isinya adalah penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita. Siapa sebetulnya Yayasan Harapan Kita ini? Taman Mini Indonesia Indah dikuasai oleh keluarga Soeharto. Dan selama itu pula mereka tidak pernah bayar sepeser pun kepada negara. Tidak pernah bayar uang pendapatan begitu. Dan akhirnya kita tahu betapa luar biasanya keluarga Soeharto ini ya, menguasai tanah seluas 146 hektar di Jakarta. Di Jakarta. Betapa luasnya itu ya. Nah, Yayasan Harapan Kita didirikan oleh Ibu Negara, Tien Soeharto, pada tahun 1968 dan di dalamnya duduk anak-anak dan juga mantu Soeharto yang terdiri dari Bambang Trihatmojo, kemudian Siti Hardianti Indra Rukmana atau Mbak Tutut, kemudian juga ada Sigit Haryoyudanto, Indra Rukmana, dan inilah orang-orang yang menduduki atau yang menjadi pengurus utama Yayasan Harapan Kita. Pada tahun 1987, pemirsa, akta persembahan Yayasan Harapan Kita ini menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah, termasuk ada tanah dan bangunan yang ada di dalamnya. Setelah Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, pemerintah mulai melakukan inventarisasi aset-aset negara yang dikelola oleh Yayasan milik keluarga Soeharto. Bergulir beberapa tahun kemudian, pada tahun 2007 dibentuklah tim pengkajian pengelolaan aset Taman Mini Indonesia Indah oleh pemerintahan era SBY. Pada tahun 2017, 10 tahun setelahnya, juga pernah dilakukan legal audit TMII yang dilakukan oleh Fakultas Hukum UGM. Nah, audit ini mengeluarkan 3 opsi rekomendasi pengelolaan TMII. Yang pertama adalah TMII menjadi layanan umum. Kemudian juga pengoperasiannya dikelola oleh pihak lain dengan memanfaatkan kerjasama dengan pihak ketiga. Bergulir lagi pada tanggal 1 April 2021 yang terbaru adalah terbit Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 yang isinya adalah penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kementerian Sekretaris Negara, dan Yayasan Harapan Kita tidak lagi menguasai dan mengelola TMII. Dengan kata lain, negara mengambil alih seluruh pengelolaan TMII yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita akan langsung dikelola oleh negara. Sekarang kita lihat, berdasarkan assessment atau penilaian dari Kementerian Sekretariat Negara dan juga Kementerian Keuangan pada tahun 2018, berapa sebetulnya total aset TMII? Nah, setelah dihitung-hitung, total asetnya nilainya adalah 20 triliun rupiah dengan luas TMII sebesar 146,7 hektar dan di dalamnya ada 19 museum serta sejumlah sarana hiburan lainnya. Kita lihat berikutnya adalah sengkarut TMII ini mulai terasa sejak kapan? Sebetulnya ada beberapa rentetan peristiwa, tapi yang terbaru pada tahun 2018, 3 wahana di TMII dilaporkan menunggak pajak, yakni adalah wahana Snowbay, kemudian desa wisata, dan juga kereta gantung. Berikutnya ada lagi sengketa antara 5 anak Soeharto dengan perusahaan konsultasi asal Singapura, yaitu pengusaha atau perusahaan Mitora. Perusahaan Mitora ini meminta Museum Purna
Bakti Pertiwi yang ada di TMII disita oleh pengadilan. Alasannya kenapa? Kita akan gali nanti. Dan pengelola TMII juga dilaporkan tidak pernah menyetor uang kas ke negara selama 44 tahun terakhir. Gara-gara berita ini viral diberitakan oleh banyak media, pihak keluarga Soeharto atau pihak keluarga Yayasan Soeharto ini panas gitu, dan akhirnya mereka bikin klarifikasi, bikin pernyataan bahwa yang dinyatakan oleh pemerintah itu salah katanya. Mereka bilang bahwa mereka setiap tahun bayar uang pajak bahkan sampai 9 miliar pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 di tengah pandemi mereka juga masih bayar 2,6 miliar. Mereka ingin menyatakan diri sebagai orang yang bersih karena masih diawasi oleh BPK. Setiap tahun mereka diawasi oleh BPK dan bayar pajak secara rutin katanya. Jadi salah kalau pemerintah bilang mereka tidak bayar uang kepada negara. Pernyataan ini tuh membodoh-bodohi gitu. Mereka pikir saat ini masih rezim Orba gitu. Padahal ini sudah zamannya internet. Masyarakat kita sudah berpikir bebas. Kita sudah bisa menilai sendiri gitu. Nggak bisa dicekoki lagi. Padahal sebagai salah satu aset negara seharusnya TMII ini menyetorkan keuntungan atau ada bagi hasil penjualan yang selama ini dilakukan oleh TMII terhadap layanan publiknya kepada negara. Nah, tapi dari kejadian ini saya akhirnya sadar bahwa inilah bukti konkret seorang Presiden Jokowi bekerja tanpa beban seperti yang sudah pernah dijanjikan. Tapi banyak orang nggak nyadar gitu bahwa mengambil alih TMI ini bukan pekerjaan mudah gitu, berat sekali gitu. Anda tanya saja kepada SBY selama 10 tahun, jangankan mengambil alih, wacana pun dia nggak berani gitu. Dengan pede mereka menunjukkan diri sebagai seorang pahlawan yang berjasa dan seterusnya, dengan bilang bahwa TMI itu kalau ada renovasi itu nggak pakai uang negara katanya, pakai uang pribadi, pakai uang yayasan. ingin jadi pahlawan ini ya. Karena pembelaan soal pajak itu bagi saya bodoh sekali gitu. Pajak itu memang harus dibayarkan gitu. Nggak usah TMI, semua orang, pengusaha, semua orang, bahkan orang-orang yang bekerja di atas lahan yang dia bayar sendiri, yang dia beli sendiri, itu tetap bayar pajak gitu. Apalagi Taman Mini. Taman Mini ini punya negara, bangunannya punya negara, dikelola oleh keluarga Soeharto, tapi mereka cuma bayar pajak. Kan kampret ya. Enak banget gitu. Kalau saya juga mau tuh kayak gitu. Saya mau tuh kelola TMI itu. Jadi semua uang tiket, uang parkir itu saya masuk ke saya begitu. Saya cukup bayar 9 miliar ke pemerintah gitu. Enak banget. Karena pengunjung Taman Mini Indonesia Indah ini setiap tahunnya itu banyak banget. Dari 4 juta sampai 5 juta, bahkan lebih gitu ya. Dan kalau kita tahu, kalau liburan itu puluhan ribu pengunjung masuk ke Taman Mini Indonesia Indah ini gitu. Dan tiketnya itu beragam sekali gitu. Tiketnya tuh ada tiket masuk. Kalau mau nonton teater bayar lagi 50.000, mau naik kapal bayar lagi, mau ke museum Prangko bayar lagi, museum lain lagi bayar lagi. Itu banyak banget tiketnya gitu. Jadi kalau kita katakanlah satu orang 100.000, katakanlah semurah itu gitu. Cuma 100.000 per orang. Kalikan 5.500.000 pengunjung setiap tahun, itu kan 550 miliar rupiah. Dan Anda hanya bayar 9 miliar dengan bangganya mengakui sebagai seorang pahlawan gitu. Melakukan renovasi nggak minta ke negara, ya iyalah. 500 miliar Anda dapat gitu. 550 miliar, bayar 9 miliar ke pemerintah, masih sisa banyak, sisa 540 miliar. Katakanlah renovasi 40 miliar, masih sisa 500. Katakanlah operasional 100 miliar, masih sisa 400, masih banyak banget gitu. 400 miliar, itu kalau dibelikan cendol, tenggelam tuh Jakarta. Sebanyak itu kalian korupsi, kalian makan sendiri gitu ya. Dan masih menyangkal seolah-olah pemerintah ini salah, pemerintah itu berbohong. Anda itu malu harusnya, masih percaya diri banget bikin kompres ngundang wartawan gitu. Kesel saya. Ya gak apa-apa, ini kan syutingnya malam-malam. Gak apa-apa, kesel ya. Dan ada pembelaan lain lagi. Fadlizon bilang bahwa jangan sampai TMI ini yang sudah diambil alih pemerintah, jangan sampai digunakan untuk bayar utang negara katanya. Ini bagi saya aneh gitu. Kampret banget. Jadi ini kan ibaratnya kita punya rumah gitu, disewakan atau dikasih ke orang, dipinjamkan lah gitu ya. Kemudian rumah itu mau diambil alih sama kita, mau dikuasai sendiri gitu, atau mau ditinggali sendiri, atau mau dikelola sendiri misalkan. Lalu tiba-tiba pihak penyewa, orang yang cuma minjem
malah bilang jangan sampai dibayar utang ya. Ya ngapain gitu? Ini kan punya saya, bebas dong mau diapain gitu. Anda yang minjem, Anda yang ngutang, nggak punya hak untuk mengatur-ngatur sebagai pemilik gitu, mengatur-ngatur pemiliknya gitu. Kalaupun mau dibayarkan buat bayar hutang, ya nggak apa-apa. Dengan cara apa? Dengan cara pengelolaan yang lebih baik gitu. Karena 9 miliar per tahun itu kan kecil aja gitu. Dengan potensi pendapatan sampai 500 miliar. Kan eman gitu kalau selama ini dikuasai oleh keluarga Soeharto yang cuma digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka, yang petantang-petenteng menjadi sultan, menjadi orang kaya raya dengan lahan milik negara gitu, bekerja di atas lahan milik negara tapi keuntungannya diambil sendiri gitu. Ini bagi saya konfes paling bodoh yang pernah saya tahu gitu ya. Karena udahlah menguasai lahan negara, udahlah nilep uang negara, uang pendapatan pemerintah, masih nggak ngerasa bersalah gitu, masih berani menunjuk orang lain bersalah gitu. Ini luar biasa bobronya orang-orang ini gitu. Nah, tapi dari kejadian ini saya akhirnya sadar bahwa inilah bukti konkret seorang Presiden Jokowi bekerja tanpa beban seperti yang sudah pernah dijanjikan. Tapi banyak orang nggak nyadar gitu bahwa mengambil alih TMI ini bukan pekerjaan mudah gitu, berat sekali gitu. Anda tanya saja kepada SBY selama 10 tahun, jangankan mengambil alih, wacana pun dia nggak berani gitu. Wacana aja nggak berani gitu. Gimana mau ngambil alih? Nah Pak Jokowi, ini ibaratnya orang nggak tanpa pacaran, tanpa tunangan, tiba-tiba ambil nikahin. Itu Pak Jokowi itu, dan beres nih. Beres ini barang langsung masuk gitu ya. Nah, selain itu saya juga jadi teringat dengan pertambangan di Indonesia yang selama ini juga dikuasai oleh asing gitu. Blok Rokan, Blok Mahakam sampai Freeport gitu. Itu selama ini kan dikuasai asing dan nggak ada presiden yang berani untuk mengusik mereka gitu ya. Baru di zaman Jokowi semua itu diambil alih kepada pemerintah. Di Blok Mahakam dan Blok Rokan, potensi pendapatannya selama 20 tahun ke depan itu 825 triliun. 825 triliun. Sementara Freeport yang sudah diambil alih itu potensi pendapatannya 478 triliun dalam 20 tahun ke depan. Tapi kan proses pengambil alihan Freeport dan macam-macam dan Blok Rokan, Blok Mahakam ini kan mendapat banyak pertentangan gitu. Seperti hanya Freeport lah, saya tahu sendiri. Karena saya pernah diundang sama Pak Archandra waktu itu, ada fotonya. Pamer ya. Jadi Pak Archandra tuh cerita lah banyak banget kan, banyak orang menolak ini katanya. Ada juga saya baca berita bahwa Inalum kan harus bayar 55 triliun. Itu dipertanyakan, uangnya dari utang atau dari mana? Ini menguntungkan apa enggak? Ini kita rugi apa enggak gitu. Sudah jelas-jelas untung, ada potensi keuntungan 478 triliun, tapi masih dipertanyakan gitu. Masih dipermasalahkan kalau uangnya nih uang utang dan seterusnya gitu. Seolah-olah kan salah, seolah-olah mereka ini paling paham. Padahal kalau utang dalam sisi saya sebagai orang desa, orang jelata begitu ya, utang itu kan apa ya? Sama kayak kita beli rumah lah, beli rumah KPR gitu. 20 tahun kita beli rumah gitu. Ya sama aja kayak gini gitu. Katakanlah 55 triliun, tapi kan keuntungannya sudah jelas 478 triliun. 2 tahun udah balik modal gitu. Investasi macam apa yang 2 tahun sudah balik modal dan keuntungannya masih banyak gitu. Masih banyak banget. Dan sumber daya yang di dalam tuh masih banyak, bahkan mencapai 1.500 triliun barang mentah gitu. Dan kalau diolah sendiri oleh pemerintah itu bisa berapa ribu triliun, banyak banget gitu. Tapi banyak penolakan, banyak orang menolak tapi tetap pada akhirnya Jokowi bekerja tanpa beban. Dan ada contoh lain lagi. Contoh lain lagi ketika hari ini pemerintah menetapkan Satgas Penagih Hutang BLBI. Ini benar-benar contoh konkret tanpa beban seorang Jokowi. Karena salah satu orang yang mau ditagih itu adiknya Prabowo. Hasyim Joyo Hadikusumo, adiknya Prabowo, terlibat dalam kasus BLBI. Ya, maksudnya punya utang lah kepada pemerintah dan itu harus dibayar gitu. Satgasnya dibentuk oleh pemerintah dan ini bertugas untuk menagih hutang ke orang-orang yang belum bayar. Jadi kalau ingat dulu BLBI ini kan selalu dikait-kaitkan dengan Bu Mega begitu ya. Selalu dikait-kaitkan seolah-olah ini ulahnya Bu Mega. Padahal BLBI ini penggagasnya siapa? Soeharto gitu. Penggagasnya Soeharto dalam rangka untuk menyelamatkan bank-bank yang mengalami krisis pada tahun 98. Bu Mega mengeluarkan impres terkait orang-orang yang sudah bayar. Ada tuh orang-orang yang sudah bayar gitu. Ada beberapa, sekitar 48 triliun lah. Nah,
Orang-orang yang sudah bayar ini diberikan sertifikat sudah bayar. Nah, yang belum bayar, maksud Bu Mega supaya orang yang belum bayar itu nantinya bisa ditagih gitu. Nah, sekarang Pak Jokowi nagihin gitu, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Bu Mega yang belum selesai dulu gitu. 108 triliun yang mau ditagih. Dan salah satunya orang yang mau ditagih itu adiknya Prabowo. Ini bagi saya benar-benar sebuah tanpa beban, bekerja tanpa beban. Nanti apakah yang bisa dilakukan oleh seorang Prabowo untuk membela adiknya gitu? Kayaknya kok nggak akan ada yang bisa dia bela gitu ya. Dan selain itu, pembangunan ibu kota yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, itu kan di area atau wilayah tanah penguasaan Prabowo gitu. Jadi Prabowo ini punya tanah 220.000 hektar dan itu ada di Kalimantan, di sekitar pembangunan ibu kota baru ini. Jadi kalau ketika nanti ibu kota ini dibangun gitu, tanahnya sudah ada tuh, tinggal diambil alih gitu. Udah punya negara kok, tinggal punya Prabowo. Ya sama lah, kayak mengambil alih TMI ini ya. Tinggal kita ambil alih gitu. Dan pembangunan ibu kota negara ini tetap berlanjut di tengah pandemi gitu. Ini luar biasa bagi saya. Saya akui saya ini adalah salah satu, mungkin satu-satunya relawan yang kecewa dengan banyak kebijakan PSBB, PKPM dan seterusnya itu. Saya banyak kecewa, tapi di tengah-tengah kekecewaan saya itu ada satu pembangunan ibu kota yang terus dilanjutkan oleh presiden gitu. Dan rencananya pembangunan peletakan batu pertama itu akan dilakukan pada bulan ini, bulan Ramadan ini. Ini sejarahnya jadi terkait dengan Bung Karno dulu begitu. Karena cita-cita pembangunan ibu kota ini dicita-citakan oleh Bung Karno gitu. Dan sejarah kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 itu dinyatakan, diproklamasikan itu kan pada bulan Ramadan gitu. Nah, sekarang kita mau bangun ibu kota baru di bulan Ramadan. Apa hubungannya? Bagi saya ini konkret sekali gitu. Karena istana negara yang sedang ditempati oleh presiden sekarang, oleh Presiden Jokowi di Jakarta itu adalah istana warisan penjajah Belanda. Ya itu sama kayak kita lagi pakai barang mantan gitu ya. Ya enak sih, ya bagus sih. Tapi kan masih kebeban gitu, kebeban sebagai negara jajahan gitu. Kita seolah-olah masih belum merdeka seutuhnya gitu ya, belum move on gitu kira-kira. Nah, Pak Jokowi ingin menyelesaikan ini. Jika kemerdekaan dulu diproklamasikan ketika bulan Ramadan, maka kemerdekaan atau move on dari zaman Belanda itu, dari penjajah Belanda, juga akan dilakukan oleh Pak Jokowi di bulan Ramadan ini. Ini satu kesatuan begitu. Dari BLBI, kemudian pembangunan ibu kota ini satu kesatuan, satu narasi, satu tujuan, satu cita-cita gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai di zaman Bung Karno, pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai di zaman Ibu Megawati dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ya memang Pak Jokowi ini bukan anak Bung Karno begitu ya, tapi sebagai anak ideologis Bung Karno kata Bu Mega. Dan saya jadi merasa terharu begitu melihat kenyataan ini. Karena pada akhirnya kita akan move on seutuhnya. Move on dari Belanda, move on dari penjajah-penjajah itu. Jadi di tengah kekecewaan saya masih melihat ada sebuah harapan yang luar biasa, sebuah fakta yang tidak bisa kita bantah bahwa Presiden Jokowi bekerja, betul-betul bekerja tanpa beban, betul-betul bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya memang sekarang kita kecewa, tapi di tahun 2024 Pak Jokowi nampaknya tidak ingin dipertanyakan lagi, tidak ingin punya beban masa lalu. Ketika dia lengser tidak mau ditanya bagaimana dengan BLBI, bagaimana dengan aset-aset negara yang dimiliki oleh asing atau dimiliki oleh yang dikuasai oleh anak-anak Soeharto. Presiden Jokowi tidak mau ditanyakan seperti itu. Presiden Jokowi nampaknya ingin menyelesaikan semua itu secara utuh, sempurna, jadi ketika selesai betul-betul tanpa beban. Saya pikir itu. Terima kasih sudah